Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novita Dulestari dengan NPM 1617051149 ingin mempresentasikan UAP Machine Learning dengan mempresentasikan video yang berisikan analisis dari data yang sudah tertera di Google Form menggunakan RStudio. Yang pertama, di sini saya akan menjelaskan data dan analisis data, kemudian apa itu isi data yang akan saya running nantinya. Kemudian yang kedua ada clustering secara partisional dan hierarkikal, yang isinya menganalisis matrix distance, data dengan time series, partisional dengan k-means, yang melakukan algographic analysis, graphic plot. Yang ketiga ada hierarkikal, cut-tree dan graphic dendrogram. Kemudian soal yang ketiga itu ada classification dan prediksi menggunakan decision tree. Dengan ketentuan pisahkan data 75% training dan 25% dataset. Kemudian saya akan menjelaskan model decision tree yang dihasilkan dan menjelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi training, serta saya akan menjelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Pertama, data yang akan saya ambil itu ada di link download data yang sudah tertera di Google Form. Yang data yang akan kita download yaitu data folder, kemudian akan memberikan dalam bentuk zip. Data itu sendiri merupakan data yang berkarakteristik menurut multivariatif dan time series dengan number distance-nya 325.834 dan number of attribute-nya 175. Data itu sendiri merupakan data yang berisikan tentang kombinasi optikal dan radar. Gambar-gambar yang akan dikoleksi nantinya menggunakan rapid eye satelit dan radar. Kemudian isinya itu merupakan gambar-gambar dari lahan-lahan perkebunan yang ada di Manitoba, Kanada pada tahun 2016. Kemudian di sini ada atribut-atribut. Informasinya ada 175 meliputi F1 sampai F49. Dia ada pada tahun 2012 pada tanggal 5 Juli. Kemudian F50 sampai F98 itu dari tanggal 14 Juli 2012. Kemudian F99 sampai F136 itu tanggal 5 Juli 2012. Dan yang terakhir F137 sampai 174 untuk tanggal 14 Juli 2012. Lalu ini merupakan detail-detail dari datanya. Lalu kita masuk ke RStudio. Kita read dulu datanya. Di sini Winnipeg data sudah saya ubah menjadi file uap.txt. Kita view dulu uapnya. Di sini saya udah memiliki view codingan .txt menjadi .csv. Kemudian struktur datanya seperti ini. Dari F1 sampai F99. Lalu di sini ketika saya lihat uap.txt-nya ini sampai 325.044. Lalu number distance-nya sampai V50. Lalu yang pertama itu soalnya di sini apa isi data-datanya. Datanya tadi itu kumpulan gambar. Kemudian kita akan
running plot datanya ya. Nah, plot datanya itu ini gambaran plot datanya yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke analisis matriks jarak data dengan time series. Di sini kita akan menginstal DTW. Sebelumnya saya sudah menginstal library package DTW. Karena datanya terlalu besar, yaitu 325.000 sekian, di sini saya akan mengambil data 1 sampai 300 saja. Kemudian tidak bisa dirunning. Pada tanggal 5 Juli, kemudian F50 sampai F98 itu dari tanggal 14 Juli 2012, kemudian F99 sampai F136 itu tanggal 5 Juli 2012, dan yang terakhir F137 sampai 174 untuk tanggal 14 Juli 2012. Lalu ini merupakan detail-detail dari datanya. uap.txt. Kita view dulu uapnya. Di sini saya udah memiliki view codingan .txt menjadi .csv. Kemudian struktur datanya seperti ini. Dari F1 sampai F99. Lalu di sini ketika saya lihat uap.txt-nya ini sampai 325.044, lalu number distance-nya sampai V50. Lalu yang pertama itu soalnya di sini apa isi data-datanya. Datanya tadi itu kumpulan gambar. Kemudian kita akan running plot datanya ya. Nah, plot datanya itu ini gambaran plot datanya yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita masuk ke analisis matriks jarak data dengan time series. Di sini kita akan menginstal DTW. Sebelumnya saya sudah menginstal library package DTW. Karena datanya terlalu besar, yaitu 325.000 sekian, di sini saya akan mengambil data 1 sampai 300 saja. Kemudian kita akan masuk ke Kmin. Kmin yang pertama itu dihapus dulu, yaitu
label data pada kolom pertama. Pada kolom pertama itu tanya berisikan verifikasi setiap datanya yang tidak akan digunakan. Lalu kita akan view data commits-nya. Sebelumnya udah saya running data commits. Di sini saya udah running dan hasilnya adalah data commits yaitu 325.000. Kemudian saya akan running str data commits. Di sini saya udah running. Kemudian ini hasil dari str data commits. Terdiri dari V1 sampai dengan V100. Kemudian saya akan running yang view data commits. Di sini saya udah running dan hasilnya adalah ini adalah hasilnya. Berikut ini adalah data K-means yang sudah saya hilangkan labelnya tadi. Sudah hilang labelnya dan di sini ada number of instance-nya sampai 51. Kemudian kita masuk ke elbow graphic analysis. Elbow graphic itu analisis untuk mencari banyaknya cluster yang direkomendasikan. Nah, seperti ini. Di sini ada data norm, itu min 1, dan apply data norm itu 2 var. For i sampai dengan, di sini saya menyetingnya sampai 5. Kemudian di sini ada sum k-means data norm center i. Kemudian ada plot 1 sampai 5, type B, xlab, num of clustering WSS. Di sini data norm centers i sama dengan ini. Centers itu sama dengan banyaknya cluster yang kita gunakan. Setelah kita print, di sini muncullah di sini variabel F174. Lalu kita masuk ke metode yang hierarkal. Pertama kita lakukan clustering dengan metode cartridge. Dan pertama kali kita akan deskripsikan nama tipe datanya dan nama datanya. Kemudian kita akan menggunakan HCLus data atau HCLus. Di sini HCLus swap this method average. Kemudian plot HCLus data. Kemudian kita langsung masuk ke plot dendrogramnya. Tadi kita bahas untuk soal yang nomor 1 dan nomor 2. Selanjutnya akan kita lanjutkan ke nomor 3 yaitu classification dan prediksi menggunakan decision tree. Di sini kita harus memisahkan 75% data trainingnya dan 25% data tesnya. Kemudian kita menjelaskan model decision tree yang dihasilkan, lalu jelaskan tabel hasil prediksi training dan analisis akurasi, lalu menjelaskan tabel hasil prediksi testing dan analisis akurasi testing. Langsung kita masuk ke RStudio-nya. Data yang kita gunakan itu sama, jadi kita tidak perlu meloadnya kembali. Hanya akan kita ubah dari kolom menjadi kolom agar kita bisa melakukan klasifikasi dengan expect store seperti ini. Sebelumnya kita harus menginstal package dplyr, basic, dan party. Baiklah, kita skip aja proses install package-nya. Kemudian kita akan install package party-nya. Lalu kita gunakan data tree-nya atau disebut decision tree-nya dengan cara uap
1 S vektor uap. Di sini ada set sheet, index strain, sampel 2, and raw uap replace true. Probabilitas 0,75 dan 0,25. Lalu kita akan masuk ke uji data trainingnya. Di dalam uji data trainingnya itu, kita akan membandingkan pada data decision tree dengan data trainnya dengan cara read train seperti ini. Kemudian kita akan melihat akurasi trainingnya bisa menggunakan metode NIM. Di sini masih codingan yang saya punya masih error. Baik, mohon maaf sebelumnya karena saya tidak bisa merunning codingan yang nomor 3, maka dari itu sekian presentasi video dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.